warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, Ibu Marsinta Berliana mengajar Bahasa Indonesia di kelas 75 dan 76. Tetap terapkan protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Baiklah Ananda, pelajaran kita yang pertama yaitu membahas tentang teks deskripsi. Apakah Ananda tahu apakah itu teks deskripsi? Pernahkah mendengarnya? Pernahkah membacanya? Silakan simak video yang akan Ibu jelaskan berikut ini. Teks deskripsi. Pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara terperinci. Nah, tujuannya di sini adalah agar pembaca maupun pendengar seolah-olah melihat langsung objek yang dideskripsikan. Ananda Ibu tahu apa itu kata kunci dari teks deskripsi? Kata kuncinya adalah menggambarkan objek. Apa saja objek yang bisa digambarkan? Nah, kita lihat. Yang pertama adalah orang. Siapa orang yang bisa digambarkan? Bisa ayah, ibu, kakak, adik, paman, om, tante, atau yang lainnya, atau guru-gurunya. Terus yang kedua, tempat. Nah, ini yang bisa digambarkan yaitu misalnya sekolah, pantai, rumah, yang bisa menggambarkan. Terus yang ketiga yaitu benda. Yang ketiga adalah benda. Apa benda yang bisa digambarkan? Misalnya tas kesayangannya, sepatu kesayangan, atau mainan kesayangan. Nah, sekarang kita lihat ciri-ciri dari teks deskripsi ini. Yang pertama yaitu menggambarkan atau melukiskan suatu objek. Yang kedua, melibatkan kesan indera sehingga gambaran objek menjadi jelas. Yang ketiga, membuat pembaca maupun pendengar seolah melihat langsung. Dan yang keempat, menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci. Teks deskripsi itu terbagi dua. Yang pertama, berdasarkan cara mendeskripsikan objeknya, dan yang kedua, berdasarkan objek. Kita bahas yang pertama, yaitu berdasarkan cara mendeskripsikan objek. Yang pertama adalah deskripsi eksplanatoris. Apa itu deskripsi eksplanatoris? Nanti akan Ibu jelaskan. Yang kedua adalah deskripsi sugestif. Nah, deskripsi eksplanatoris ini adalah teks deskripsi yang ditulis berdasarkan fakta, berdasarkan kenyataan, berdasarkan keadaan sebenarnya. Nah, contohnya seperti ini. Ruang kepala sekolah terletak di sebelah kanan lobi sekolah. Sebelum ruang kepala sekolah, kita akan melihat kursi tamu, lemari berisi piala, mesin ceklok, dan audio sekolah. Sedangkan deskripsi sugesti adalah teks deskripsi yang ditulis berdasarkan kesan yang muncul. Nah, kesan seperti ekspresi wajah, gerak-gerik, dan gaya bicara. Biasanya sifatnya ini bersifat imajinatif. Contohnya, hari ini adalah hari pertama saya melakukan perkenalan dengan guru-guru secara virtual. Moderator yang mengatur perkenalan dengan guru-guru SMP PPI Perawang, gurunya baik-baik semua. Semoga nanti bisa belajar dengan baik. Nah, deskripsi sugestif ini adalah deskripsi berdasarkan kesan kalian, kesan penulis. Kalian ingin menuliskan bagaimana pendapat kalian tentang suatu objek. Sedangkan tadi yang eksplanatoris berdasarkan fakta, berdasarkan kenyataan, apa yang terlihat. Nah, yang kedua tadi berdasarkan objeknya. Ada apa saja yang berdasarkan objek? Yang pertama adalah deskripsi tempat. Yang kedua, deskripsi orang. Yang ketiga, deskripsi benda. Dan yang keempat adalah deskripsi waktu. Apa itu deskripsi tempat? Yaitu mendeskripsikan tempat.
ya, mendeskripsikan tempat apakah seperti rumah, seperti sekolah, rumah sakit, pantai, itu adalah deskripsi tempat. Contohnya seperti ini, rumahku adalah rumah mungil di depan musola. Rumah itu mempunyai luas sekitar 36 meter persegi. Nah, kalau deskripsi orang berarti kita mendeskripsikan orangnya. Apakah ayah, ibu, kakak, adik, ya. Kita lihat contohnya. Para penonton terpukau oleh kecantikan gadis yang memerankan Dewi Sinta dalam sendratari Ramayana itu. Berarti ini dia menceritakan tentang kecantikan seorang gadis. Terus yang ketiga adalah deskripsi benda. Berarti ada satu benda yang kalian jadikan objeknya. Apakah itu nanti tas, sepatu, kotak pensil, atau baju. Contohnya, jaket itu berwarna biru, yang bagian lehernya terdapat 2 buah tali berwarna putih yang terlihat seperti tali sepatu. Yang keempat yaitu deskripsi waktu, berarti menjelaskan waktunya, apakah pagi, siang, malam, berdasarkan jam atau apa, pokoknya yang berdasarkan waktu. Kita lihat contohnya, saat itu jam tanganku menunjukkan pukul 18:10 WIB. Waktu Indonesia Barat. Matahari semakin menjauhiku, yang sangat itu berada di halaman sekolah. Oke Ananda, itu dia tadi penjelasannya. Baiklah Ananda, itu tadi video penjelasan tentang teks deskripsi. Mudah-mudahan Ananda Ibu semua paham dengan apa yang Ibu sampaikan. Kita akhiri pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.